Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang di dalam ibadah online Gereja GKPP Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Walaupun kita tidak bersama di dalam satu tempat, kita percaya bahwa kuasa Roh Allah itu ada bersama dengan kita semua. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk kita datang menyembah Allah kita. Kita percaya roh yang ada pada saya dan kita semua di sini itu ada bersama dengan Bapak Ibu semua dan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Bapa atas semua yang sudah Dia berikan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bersyukur padaku karena keadilan-Mu, karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Yesus
sudah bersama dengan kami sekarang dan selamanya. Bapakku datang dan berserah, Kau nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tuhan Kau buktikan
hidup kami. Hari-hari seperti ini itu boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Kau Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Apa yang Kau akan sampaikan, apa yang akan Kau perbuat, nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya walaupun kita melakukan ibadah online, tidak akan mengurangi kekusukan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita siapkan sungguh-sungguh hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berjalan di dalam iman. Berjalan dalam iman atau berjalan dengan iman. Hari-hari ini sangatlah penting untuk kita hidup berjalan dengan iman. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena dengan iman kita percaya kepada Tuhan, dengan iman kita taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, maka iman ini menjadi sesuatu yang penting. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman ini menjadi pintu masuk, menjadi kunci untuk kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kita hidup hari-hari ini di masa-masa yang sangat sulit, di mana tidak ada kepastian saudara, di mana kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Ini penting kita untuk beriman sungguh-sungguh saudara. Iman itu kalau diambil dari bahasa Ibrani itu artinya sebenarnya aman. Aman. Tetapi kalau diambil dari bahasa Yunani itu pisteo. Pisteo itu adalah mempercayakan diri kepada objek yang dipercaya. Iman itu adalah bukan cuma kita percaya ada Tuhan, bukan cuma kita percaya Dia mengasihi, bukan cuma percaya bahwa Dia berkuasa, tetapi hendaklah kita mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang kita percayai, yaitu Tuhan.
Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tentu ini nggak bisa dipisahkan dari ketaatan, saudara. Karena apa? Kalau saya bilang saya percaya sama seseorang, tapi saya tidak menuruti apa yang dia sampaikan, sesungguhnya saya tidak percaya. Bapak Ibu, oleh karena itu iman ini menjadi sangat penting di masa-masa sulit ini. Ketika kita beriman, berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan melakukan apa yang menurut Dia baik bagi kita. Itulah yang disebut dengan beriman. Dan kalau kita beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Dan kita harus belajar untuk meresponi segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dialah satu-satunya pribadi yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari apa yang kita baca tadi, perenungan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam surat Yakobus, saudara, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bersikap ketika kita mengalami banyak pencobaan, ketika kita mengalami tekanan, bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Di dalam kitab Yakobus yang kita baca, pasal 1, dimulai dari ayat 2, dikatakan tadi Bapak Ibu, yang pertama itu bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu pencobaan di sini bukan dosa ya, bukan dosa. Bukan. Tetapi ketika kita hidup benar, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tentu ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tidak semua prinsip-prinsip firman Tuhan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dunia. Tidak semua apa yang kita pegang di dalam iman kita itu cocok dengan semua orang yang ada di dunia. Dan ini seringkali membuat kita mengalami masalah, saudara. Saya ambil contoh. Ketika kita bekerja, bagi orang lain mungkin bohong itu hal yang biasa, saudara. Bohong itu biasa, tapi kita sebagai anak Tuhan, nggak mungkin kita nggak jujur. Karena itu mengingkari iman kita. Nah, disinilah kita seringkali mungkin dianggap sok suci lah, dianggap nggak toleran lah, macam-macam. Nah, pencobaan yang dimaksud di sini adalah pencobaan karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita taat pada kehendak Tuhan, ketika kita nggak kompromi dengan dosa. Nah, pencobaan yang dimaksud di sini. Mungkin bagi orang lain mencuri itu biasa, korupsi biasa. Tapi karena kita hidup jujur, hidup benar, akhirnya kita hidup dengan gaji yang mungkin nggak besar. Dan bisa jadi karena gaji kita nggak besar itu kadang kita nggak cukup kebutuhan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu, saudara? Bapak Ibu, yang pertama tadi dikatakan, anggaplah kebahagiaan. Wow. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia saya mengalami pencobaan? Mungkin saudara berkata demikian. Bagaimana mungkin saya sudah mengalami pencobaan saya bahagia? Saudara, kita percaya bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita menerima pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Oleh karena itu, nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Nggak mungkin. Saya punya handphone, saudara. Handphone ini milik saya dan saya sudah beli handphone ini. Tidak akan berani orang mengutak-atik handphone saya tanpa seizin saya. Bahkan anak saya sendiri, kalau ingin membuka handphone saya, pasti minta izin sama saya. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Karena hidup kita ini milik Tuhan, nggak mungkin ada sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Artinya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pencobaan-pencobaan itu terjadi, berarti Tuhan punya maksud. Berarti Tuhan punya maksud. Tuhan ingin membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Pengalaman iman yang lebih tinggi lagi. Pengenalan akan Tuhan yang lebih tinggi lagi. Sama seperti waktu saudara dan saya dulu sekolah, memang masa-masa ujian itu masa-masa yang sangat kurang nyaman. Kurang nyaman. Tidak sedikit orang ketakutan menghadapi ujian, saudara. Apalagi ujian itu dia tahu bahwa itu mata pelajaran yang dia kurang mampu di situ. Tetapi kalau kita bisa menyelesaikan ujian itu, dan kita benar dalam menyelesaikan ujian, maka sukacitanya luar biasa. Tidak ada orang yang lulus dari SD masuk SMP tanpa ujian. Nggak ada, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, berarti ada sesuatu yang besar, yang lebih besar dari yang sekarang yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, berbahagialah. Berarti Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Mungkin saudara berkata, ini masalah ada gara-gara orang itu. Saya mengalami musibah kayak gini gara-gara orang itu. Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi, tidak ada satu hal pun terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang sedang saudara dan saya alami hari-hari ini, mungkin berat, iya berat. Mungkin capek, iya capek. Tetapi jangan biarkan itu merenggut kebahagiaan kita, saudara. Tetaplah berbahagia karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan tidak akan izinkan pergumulan terjadi melebihi kekuatan kita. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saudara, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Bukan cuma jalan keluar, ada berkat yang Tuhan sediakan di balik setiap pergumulan. Bapak Ibu, yang pertama, tadi saya sudah bagikan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita hari ini mengalami pencobaan. Bukan cuma saudara yang mengalami pencobaan. Semua orang punya pencobaannya masing-masing. Punya kesulitan hidup masing-masing. Karena itu jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan merasa bahwa masalah saya lebih besar dari masalah semua orang. Tidak. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu. Sama seperti anak saya yang masih kelas 6 SD. Nggak mungkin gurunya memberikan soal anak SMA kepada dia. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan persoalan itu melebihi kapasitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang harus kita miliki sikap dalam menghadapi pencobaan adalah, biarlah pencobaan itu membawa kita kepada ketekunan. Bukan kepanikan, bukan ketakutan, bukan stres. Biar pencobaan itu membuat kita semakin tekun. Jangan panik. Jangan stres. Jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Karena pencobaan itu tujuannya bukan supaya kita panik. Bukan supaya kita stres. Tuhan ingin kita bahagia.
Mari kita semakin tekun dengan masalah, pencobaan. Kita semakin tekun dalam berdoa. Semakin tekun berdoa. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan keinginan kita, terlalu sibuk dengan hobi kita, sampai kita nggak punya waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Semakin tekun merenung firman Tuhan, semakin tekun untuk mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup saya? Ketika kita bangun ketekunan itu, maka pengenalan kita akan Tuhan itu semakin bertambah. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin kekhawatiran itu hilang. Semakin tekun dalam bekerja. Mari. Tadi kita sudah baca di ayat 3 dikatakan, saudara, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan. Di ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa buahnya? Kesabaran kita bertambah. Apa buahnya? Pengenalan akan Tuhan bertambah. Apa buahnya? Hikmat semakin Tuhan bukakan bagi kita. Apa buahnya? Kita semakin mungkin lebih bisa mengasihi orang lain. Ini yang Tuhan harapkan, saudara. Ketika Tuhan izinkan pencobaan, ada buah yang keluar, ada buah-buah roh. Tetapi ketika kita melihat pencobaan itu dari sudut pandang yang salah, maka akan menghasilkan kekecewaan, akan menghasilkan kepahitan, akan menghasilkan pemberontakan. Bapak Ibu, mari tetaplah tekun di dalam Tuhan. Nantikan yang Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pencobaan. Yang ketiga, mintalah hikmat Tuhan untuk menjalani hidup di masa-masa pencobaan. Saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini yang kita nggak ngerti. Ada banyak hal. Banyak sekali. Di luar kemampuan kita. Bahkan untuk menganalisa pun banyak hal kita nggak mampu, saudara. Ada banyak misteri dalam hidup kita. Bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Oleh karena itu kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Jangan andalkan pengalaman kita masa lalu. Memang ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi tidak semua pengalaman masa lalu itu bisa menyelesaikan masalah hari ini. Kehidupan semakin lama semakin kompleks, saudara. Masalah semakin kompleks. Minta hikmat Tuhan. Cara kita mendidik anak 10 tahun yang lalu, sudah banyak yang tidak bisa kita terapkan lagi zaman sekarang. Cara kita bekerja 10 tahun yang lalu nggak bisa lagi kita terapkan di zaman sekarang. Kalau dulu ada istilah kerja keras, betul. Tapi sekarang di zaman milenial sini, orang mulai mengembangkan cara kerja cerdas. Kerja cerdas. Jadi kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat itu penting. Dan hikmat itu hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amsal 1 ayat 8. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan. Bagaimana kita mengisi waktu kita? Mari kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana saya melakukan pekerjaan saya? Bagaimana saya mendidik anak-anak saya? Saya percaya pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal. Tatanan sosial diubah, saudara. Pola hidup diubah.
diubah. Semua berubah. Oleh karena itu, kita butuh hikmat Tuhan. Bahkan gereja pun harus berubah. Dulu kita bangga dengan gedung gereja yang mewah dan megah, alat musik yang mewah dan megah. Bangga dengan semua itu. Tetapi saat ini rasa-rasanya gedung gereja yang begitu mewah dan megah itu menjadi tidak berarti apa-apa. Hanya gara-gara satu virus yang sangat kecil sekali. Saking kecilnya, saudara, kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Nggak bisa. Nggak bisa. Virus yang sangat kecil itu bisa mengubah tatanan dunia. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sangat lemah dan tidak bisa apa-apa. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan hanya bisa kita peroleh ketika kita bersekutu dengan Dia. Ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita taat pada firman-Nya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, baru kita bisa dapat hikmat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi masa-masa pencobaan. Yang keempat, jangan bimbang dan jangan mendua hati. Saudara, tetapkan hati kita bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat pengharapan kita. Tetapkan hati kita bahwa Tuhan satu-satunya yang layak dipercaya. Tetapkan hati kita bahwa Tuhan satu-satunya tempat paling aman bagi saya. Tetapkan dalam hati kita bahwa satu-satunya yang berharga dalam hidup saya hanyalah Tuhan. Jangan mendua hati. Percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada dukun, saudara. Wah, Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa dalam hidupnya. Ya, dia seperti gelombang, bimbang, saudara. Jangan mendua hati. Percayakan hidup kepada Tuhan. Pisteo. Percayakan. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa Dia tahu kapan waktunya menolong kita dan bagaimana caranya menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman penting. Karena ketika kita berjalan dalam iman, kita bisa melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita berjalan dalam iman, kita bisa meresponi semua masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Dan kalau kita hidup sesuai dengan cara pandangnya Tuhan dan meresponi seperti apa yang Tuhan mau, sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, sebesar apapun pencobaan yang sedang kita lalui, saya percaya kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan tampil sebagai pemenang. Jangan takut, saudaraku. Tuhan itu sangat mengasihi kita. 2000 tahun yang lalu Dia sudah tebus kita dengan nyawanya. Sedemikian berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Dia tebus dengan nyawanya. Dia tidak akan biarkan saudara berjalan sendiri. Dia tidak akan biarkan kita menghadapi pencobaan ini sendiri. Dia akan berikan kepada kita kekuatan. Dia akan berikan kepada kita penghiburan. Dia akan berikan kepada kita jalan keluar. Sampai akhirnya kita memuliakan Tuhan. Dan kita berkata, Allahku besar, Allahku dahsyat, tidak ada yang seperti Dia. Dia satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Mari kita tundukkan kepala kita, dimanapun saudara saat ini sedang mengikuti ibadah online ini bersama keluarga. Mari, apapun kesulitan hidupmu, apapun ketakutanmu hari-hari ini, saudara,
bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu dengan cara apa? Renungkan firman Tuhan terus. Renungkan firman Tuhan terus. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jangan renungkan masalah yang sedang terjadi. Jangan renungkan apa yang sedang terjadi, saudara. Renungkan firman Tuhan. Dan tetap saling menopang dalam keluarga, dalam saudara seiman, saudara. Saling menguatkan, saling mendoakan. Mari, Bapak Ibu, apapun keberadaan kita, apapun ketakutan kita, apapun masalah kita hari-hari ini, kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal pun dalam hidup kami yang terjadi di luar kontrolnya Tuhan. Kami milik-Mu, umat kepunyaan-Mu, umat yang Engkau tebus dengan nyawa-Mu sendiri di atas kayu salib. Dan kami percaya, ketika kami mempercayakan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kami. Apapun yang terjadi dalam umat-Mu hari-hari ini Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau pulihkan. Pulihkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat untuk menyelesaikan setiap pencobaan hidup mereka Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih Bapa kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Berkati kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada umat-Mu yang hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu dalam bekerja Tuhan. Bahkan Engkau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami Engkau jagai. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu sepanjang minggu ke depan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Bagi jemaat MDC Tulung Agung yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, silakan hubungin bendahara kita. Tuhan Yesus memberkati.